Oke, langkah selanjutnya kita buka PHP MyAdmin. Nah, di sini setelah kita buka SAM, kita start dua-duanya, Apache MySQL kita start, lalu kita buka localhost PHP MyAdmin. Kita buat satu database baru. Database-nya apa misalnya? Makul Java misalnya namanya. Lalu kita klik. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke sini. Kita buat tabel, satu tabel. Tabelnya misalnya tabel mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah kita kasih dia ada 4 apa. Oke, mata kuliah 4. ID mata kuliah. Mata kuliah. Pager 4 aja. Kita buat dia AI primary, lalu apalagi isinya nih, mata kuliah ada kode mata kuliah, kode mata kuliah kita kasih aja varchar 5. Nama mata kuliah kita kasih varchar 7 aja ya. Lalu yang terakhir ada SKS-nya. Satu aja karena kayaknya nggak ada yang 12 SKS. Kita kasih 2 lah, jaga-jaga metode. Oke, ini pengaturan ini kita simpan. Lalu kita coba isi, kita tambahkan. Kita buat database dulu ya, kita tambahkan. Yang pertama kode mata kuliah, misalnya Java, berarti SI001 misalnya. Namanya Java. Kita ada 2 SKS. Yang kedua SI002. Terus nama mata kuliahnya apa? Pengantar sistem informasi. SKS-nya juga 2. Oke, kita input 2 dulu deh. Lalu kita kirim. Dua garis tambahkan. Apa nama maksud? Kenapa dia nama maksud ini? Jadi mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Oh, kurang ya. Kita ganti dulu. Ini kita perpanjang dikit lah. Nama mata kuliahnya pendekan itu dulu. Yang cukup ya.
status ya, gitu. Ini nama mata kuliahnya apa tadi? Pengantar sistem informasi. SKS-nya 2. Oke. Jadi di database kita di tabel mata kuliah ada 2 buah data. Nomor 1 dan nomor 2. Yaitu kode toko SI yang 1 di duanya. Ini 2 dong. Pemrograman Java dan pengantar sistem informasi. Tugas kita di sini adalah menampilkan ini di sini. Caranya gimana? Tentulah kita buat dulu project baru. Yang pertama, buat project baru. Namanya contohnya tampil mata kuliah. Oh, enggak lah. Praktikum berapa ya sekarang ya? Project 4. Project 4 lah ya. Ini. Nah, ini dia project 4. Project 4. Project 4 lagi ya. Ini adalah project kita, project 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus add library dulu. Kita ambil koneksinya ke database dulu. Kita menggunakan apa di sini ya? Mana dia? Nah ini, MySQL JDBC driver. Oke. Klik kanan library, lalu add library. Kita cari tadi mana dia? MySQL JDBC driver. Kita add library. Oke, udah ya. Udah masuk dia. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita harus membuat sebuah koneksi dari program kita ke database. Caranya gimana? Dari project 4 aja, ini kita hapus saja ya. Kita buat di sini new class. Nama kelasnya koneksi. Finish. Nah, inilah kelas namanya koneksi. Di kelas koneksi, apa yang harus kita lakukan? Cari dulu. Kebutuhan kita apa aja di sini ya? Oh, Java, SQL, kita buat sebuah namanya public connection. Nama koneksinya apa bagusnya ya? Config aja ya. Config SQL. Lagi Oke, kita lihat dulu. Kita klik request. Jadi kita di sini klik add import for Java SQL exception. Otomatis dia akan nambah di atas ini ya. Kayak gini tadi.
Ini kan di line 8 cuma satu kan. Kalau kita klik di sini, add import for Java SQL exception, dia akan nambah. Maka error kita akan hilang. Error deh. Oh, hilang. Nah, di sini kita akan langsung aja gitu ya. Config SQL kita buat di atas. Nah, isi dari config DB ini apa sebenarnya? Config DB ini isinya adalah koneksi kita ke basis data, yaitu ke tabel ini tadi, ke database makul Java dan tabel mata kuliah. Jadi kita akan berkoneksi ke sana. Caranya gimana? Caranya sederhana. Kita cukup buat try, kita harus menggunakan kita lanjut dulu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu URL dari JDBC MySQL kita di mana. Berarti koneksi dulu ya. Kita buat variabelnya misalnya URL sama dengan jdbc dot MySQL ya. Di sini namanya tadi makul Java di localhost slash makul Java. Oke, lalu kita kasih titik koma di belakang. Lalu kita kasih satu variabel lebih lagi, usernya. User database kita apa? Kalau masih bawaan, usernya berarti root. Lalu string passwordnya apa? Kalau masih bawaan juga, passwordnya pasti kosong. Lalu kita buat driver manager, register register driver MySQL JDBC dot driver. Driver manager besar ya. Add import Java driver manager. Lihat ya, line 11 nambah. Line 10-nya nambah nih driver manager. Kita butuhkan. Lalu kita buat config SQL kita sama dengan driver manager get connection. URL, user, password. URL-nya ini karena kita menggunakan database-nya adalah database mata kuliah Java. Usernya root.
dan passwordnya tidak ada. Oke. Jika sudah selesai berarti sudah selesai. Kita lanjut. Action. Oke. Kalau koneksi gagal gimana? Sistem out inline koneksi gagal. Koneksi gagal. Oke, selesai sampai di sini. Untuk koneksi ke database-nya. Seperti kalau di run pun gimana ya hasilnya ya? Nggak ada ya, karena kita nggak ada main method di sini, nggak bisa di run. Kita runnya nanti ini, kelas koneksi ini nanti akan kita panggil di kelas lain. Nah, langkah kedua, nggak ngikutin pun nggak apa-apa ya, ini direkam, jadi bisa diulang lagi nanti. Langkah kedua adalah buat file baru. Namanya misalnya, apa ya bagusnya? Tadi mata kuliah Java, makul Java. Ini aja namanya, sesuai dengan database kita. Ini. Nah, kita punya satu buah form. Namanya makul Java. Makul Java ini nanti, ini kita save dulu. Makul Java ini nanti isinya adalah tampilan data, input data, dan edit data. Nah, yaitu. Serta hapus data di sini, atau CRUD-nya. Untuk hari ini, kita akan pelajari dulu bagaimana cara menampilkan data dari database. Caranya simple. Langkah awalnya adalah kita harus buat dulu, kalau kita mau menampilkan data ya, berarti kita punya tempat untuk menampilkan data. Kita buat dulu labelnya satu. Labelnya misalnya di sini kita add text. Apa yang mau kita add? Misalnya data mata kuliah. Data mata kuliah. Ini misalnya data mata kuliah. Lalu kita kasih, kalau kita mau menampilkan data table, berarti kita harus membuat sebuah table. Nama tablenya kita kasih aja apa ya? Nama tablenya, variabelnya namanya table aja. Oh, inilah mata kuliah. TBL mata kuliah. TBL mata kuliah. Oke, selesai. Untuk tampilannya hanya ini. Untuk hari ini. Sebuah tabel dan sebuah label. Sebuah tabel dan sebuah label. Oke, tabel dan label. Tabelnya kita kasih nama TBL mata kuliah. Tapi bebas sebenarnya. Boleh apa saja. Tergantung selera. Lalu kita langsung aja masuk ke source di sini. Maka langkah pertama adalah kita buat dulu sebuah variabel. Variabelnya namanya apa? Kita mau menampilkan data, berarti kita buat aja public void tampil makul. Ini aja lah ya namanya. Tampil makul. Dibuka satu buah apa namanya? Satu buah metode ini dibuka dengan tanda kurung dan ditutup dengan tanda kurung. Sama halnya dengan di atas. Buka dengan tanda kurung, tutup dengan tanda kurung. Lalu sini kita panggil lagi dia. Si tampil makul ini. Tampil makul. Kita panggil dia di metode mata kuliah Java. Nah, satu ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita buat default table model ya.
Table model. Namanya kita buat model aja. Sama dengan new default table model. Oke. Koma. Default table model. Terus import Java Swing. Oke, nggak apa-apa. Kita import. Otomatis dia import di atas. Nah, lanjut. Data kita tadi apa aja? Ada ID, ada kode, ada nama, ada SKS. ID nggak usah kita tampilkan ya. Untuk ID nggak usah kita tampilkan. Kita ganti dengan nama, dengan nomor saja. Kalau ID nanti misalnya kita hapus nomor 3. Nah, kita contohkan dulu. Tadi kita kan ada hapus 2 buah data. Otomatis 3 dan 4 sudah kepakai dong. Jika kita tambahkan satu data lagi, ID-nya akan menjadi SI003. Kan ID kita kosongkan nih, dia otomatis ngisi. Karena kita pakai AI tadi. Nama mata kuliahnya adalah apa mata kuliah kalian di semester ini? Alhamdulillah ya. Skripsi 6 SKS. Saya kirim. Oke, itu kita lihat. Nah, skripsi 1, 2, 5. 3 dan 4 hilang. Karena kita sudah pernah menghapus data tadi. Makanya, untuk tampilan di sini, kita jangan menggunakan ID. Kita gunakan nomor saja nanti. Di model add kolom. Kolom ya, add kolom. Yang pertama itu nomor. Pertama nomor. Yang kedua, kode mata kuliah. Yang ketiga, nama mata kuliah. Dan yang terakhir, SKS-nya berapa. Oke. Oke, sampai sini. Ya, sebenarnya ngetik aja sih di sini. Nggak ada ngapa-ngapain, kita belum ada nampak apa-apa kan. Hanya ngetik-ngetik. Pertama, kita buat dulu koneksi database. Koneksi ke database. Lalu kedua, kita buat tampil dulu. Lalu kita menggunakan try and catch. Try dan kalau nggak pakai catch, dia error ya. Try and catch. Catch-nya sama seperti tadi. Parameternya di sini apa yang harus kita lakukan? Kita akan mendefinisikan yang pertama adalah kita akan buat dulu sebuah variabel yang menyimpan nomor. Seperti kalau nomor isinya tipe datanya adalah integer. Kok ini pula? Sorry. Tipe datanya adalah integer. Integer nomor misalnya. Sama dengan 1. Oke. Integer nomor sama dengan 1. Ini artinya kita buat dulu sebuah variabel dengan tipe data integer dan isinya 1. Nah, barulah kita buat. Kita buat query-nya. Query untuk menampilkan data apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu query untuk menampilkan data? Query untuk menampilkan data. Sudah belajar basis data belum sebelumnya? Belum ya? Kalau belum, oke. Kalau belum, kita buat saja. Query untuk menampilkan basis data adalah select bintang from. Nama tabel kita apa tadi? Nama tabel kita apa tadi? Kita cek dulu. Tabel mata kuliah. TBL mata kuliah. Makul, ini ya. Nama tabel kita mata kuliah. Tidak ada TBL-nya. Nama tabel kita mata kuliah. Ini jadi, kok ini? Nah ini. Mata kuliah. Benar kan?
Ini penamaan bebas. Jadi apa yang dibuat itu yang dipanggil. Jangan lupa. Yang saya buat adalah mata kuliah. Berarti select bintang form mata kuliah. Pilih semua data dari mata kuliah. Lalu kita buatlah koneksinya. Kita buat koneksi ke si koneksi.java ini. Caranya gimana? Java.sql connection. Apa lagi? Kita buat namanya penghubung ya. Ini terserah sebenarnya. Seperti variabel gitu dia. Penyimpan ini. Apa ya? Connection. Kita buat koneksi dulu. Connection. Nama kelas kita tadi apa? Nama kelas kita koneksi. Nama metodenya config.db. Oke. Nama kelasnya koneksi. Nama metodenya config.db. Itu yang kita panggil. Koneksi dot config.db. Oke. Koneksi dot config.db. Lalu karena error kita sih koma dulu. Sepertinya ada yang ditambah lagi ya. Apa ini? Oh, import Java class lagi. Import Java SQL connection. Oke, kita import. Nah, sudah tidak error lagi. Enter. Setelah kita buat koneksi, kita buat dulu statementnya. Java dot SQL dot statement. Statement STM aja. STM ini bukan anak STM ya, yang suka tawuran ya. Statementnya apa ya? Penghubung. Ini berhubungan nih semuanya. Penghubung dot apa ya? Create statement. Oh, pas ya. Coba. Penghubung dapatnya dari mana? Karena di atas kita membuat penghubung. Maka kita buat eh, apa namanya? Statement dari penghubung juga. Oke. Statementnya sudah kita buat. Lalu apa lagi? Lanjut. Oh, SQL resultnya. Result set. Namanya apa ya bagusnya? Res. Sama dengan resultnya berarti kita berhubungan dengan statement. Statement execute query. Kok extend sih? Statement execute query nih. Execute query. Yang kita execute adalah di atas namanya adalah query. Berarti di sini kita buat query juga. Oke? Sudah selesai sampai di sini. Berarti dia sudah terhubung ke sini. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Result kita apa ya? Res ya tadi ya. Res. Oke, kita buat model add add row ini. Row datanya mana? Row datanya kita menggunakan new object aja. Add row. New O-nya besar.
Dan kita enter dulu. Kita enter dulu. Nah, yang pertama, di sini kita menggunakan nomor. Nomor otomatis kita menggunakan ini dong. Integer nomor sama dengan 1. Seperti kita buat di sini nomor plus plus. Yang artinya nomornya kan 1. Kalau plus plus dia ditambah 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 2, tambah 2 3, tambah 4. Jadi dia berurut. Lalu apa lagi? Di saat tadi kita ambil datanya get string. Kita tampilkan datanya yang pertama, yang kedua, tabel kedua atau kolom kedua. Lalu kolom ketiga. Kolom kedua tadi isinya adalah kode mata kuliah. Kolom ketiga nama mata kuliah dan yang kolom keempat SKS. Oke. Dan yang terakhir adalah kolom keempat atau SKS. Sampai di sini untuk ininya sudah selesai. Akan tetapi jika kita run, dia kita run ya. Nah, dia akan tetap kosong, nggak ada data. Itu kenapa? Ingat, kemarin kalkulator, kita kalau mau cetak data atau mau set tag di sebuah tempat, misalnya di label atau di input, kita harus set tag di sini kan, di variable name-nya. Benar kan dulu? Di sini juga seperti itu. Di sini kita belum set. Boleh nyalakan kameranya dulu, kita screenshot dulu. Soalnya waktunya terus berjalan. Kita snipping tool dulu, bentar. Boleh nyalakan kameranya dulu. Oh iya, itu belum itu ya. Di e-learning belum dibikin ya absensi. Belum ada absen, Pak. Ya, absensi belum ya di e-learning ya. Tunggu bentar. Belum. Ya bentar, bentar lagi dibikin. Bentar lagi kita bikin absensi. Oh, sorry. Kita selesaikan dikit dulu, baru kita bikin absensi. Nanggung dikit lagi. Nah, setelah ini kan udah selesai nih. Tapi belum tampil. Yang ketinggalan adalah ada satu tahap. Yaitu kita belum set si, apa tadi namanya? Nama variable tabel kita apa tadi? TBL? Ya, TBL TBL? mata kuliah. Oh, mata kuliah. Mata kuliah atau makul? Mata kuliah ya ini ya. Mata kuliah. Set, set tag atau set apa? Set model. Kenapa set model? Karena kita buat model di atas. Model kan kita buat di atas ini. Karena tentu pakai model dong kita. Set model. Set modelnya apa? Di atas kita bikin apa namanya? Modelnya. Modelnya apa kita bikin di atas? Model kan? Tapi di sini set model. Baru kita kasih titik koma. Gitu. Lalu setelah ini barulah kita run file. Nah, maka dia akan tampil. Pertama, kedua, ketiga. Oke, pertama, kedua, ketiga. Ini hanya perintah tampil dulu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau bisa, silakan dicobakan dulu. Saya mau buat itu dulu, apa namanya? Membuat absensi dulu. Oh, tadi saya masuknya telat yang untuk Koneksi. bikin datanya belum Bikin paham. tabelnya. Cara bikin tabelnya. Bukan yang My PHP admins. Oh, ya bikin database-nya kan? Ya, Di sini ya. Cara bikinnya ya, ya. gini. Yang pertama bikin dulu baru.
bikin baru, tulis nama tabelnya apa? Nama basis datanya apa atau nama database-nya apa? Lalu buat, tekan buat. Setelah buat, kita kan tadi bikinnya makul Java. Maka di sini akan ada itu. Langsung ini akan muncul nanti. Ini nggak ada ya. Kalau awal ini nggak ada yang di atas ini. Misalnya kita mau bikin tabel apa lagi? Jadwal misalnya. Lalu kita tekan. Oke. Pertama, ID jadwal. Integer 4. Eh, integer 4. Auto increment dia. Oke, ini primary sudah. Jadwalnya ID makul. ID dosen. Hari. Oke. Misalnya ini contoh ya. Tipe datanya otomatis ini integer 4. Di sini juga integer 4. Hari